Tahun 2021 menjadi era baru bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Listio Sigit Prabowo dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang masuk masa pensiun. Namun di tahun ini pula, Polri menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu stigma negatif dari masyarakat. Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Awal tahun 2021 menjadi permulaan baru bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang masuk masa pensiun. Pangkat Listio pun naik dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal. Jalan Listio menduduki Bayangkara 1 terbilang cukup mulus. Setelah terpilih sebagai calon tunggal Kapolri, mantan ajudan Presiden Jokowi ini juga tidak menemui kendala berarti dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan langsung disetujui. Listio pun melangkahi beberapa senior di angkatan sebelum dirinya. Usai pelantikan, Listio sempat mengatakan akan mewujudkan citra kepolisian yang tegas tapi humanis. Namun, tanpa diduga, citra kepolisian justru tercoreng di tahun pertama masa kepemimpinan Listio. Ulah dan tindakan sejumlah oknum polisi menjadi sorotan publik. Mulai dari kasus seorang pedagang di Percut Setuan, Sumatera Utara. Pedagang yang dianiaya preman ini justru menjadi tersangka. Akibatnya, Kapolsek Percut Setuan dicopot dari jabatannya. Ada pula kasus penganiayaan yang dialami seorang pengendara motor oleh polisi lalu lintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski berujung permintaan maaf, polisi yang bertugas dicopot dari posisinya. Yang tak kalah jadi sorotan, yaitu kasus polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang, Banten. Usai menuai banyak kecaman, Brigadir NP yang membanting tersebut akhirnya diamputasi menjadi bintara tanpa jabatan dan tanpa kewenangan. Usai peristiwa-peristiwa yang mencoreng citra polisi ini, Kapolri kemudian memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Tak hanya ungkapan kosong, Kapolri pun memutasi ratusan perwira. 7 diantaranya merupakan perwira menengah yang menjadi pimpinan polisi di daerah. Mereka dimutasi menjadi pamen pelayanan di markas Polri. Upaya lain juga dilakukan Polri untuk memperbaiki citranya. Salah satunya dengan menggelar lomba mural kritik. Lomba ini seakan menampik anggapan tentang polisi yang anti kritik. Kapolri pun mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga institusi Polri agar dicintai masyarakat. Juara satunya adalah yang berani mengkritik Polri. Oleh karena itu tentunya kritik ini tentunya akan kami terima dan juga ini adalah aspirasi harapan masyarakat tentang perbaikan Polri ke depan. Tak hanya soal citra polisi, Listio masih punya banyak tantangan berat di tahun-tahun masa jabatannya ke depan. Pandemi COVID-19, terorisme, hingga pengamanan pemilu dan pilkada serentak hanya sebagian dari sekian banyak tanggung jawab kepolisian di masa yang akan datang. Tim Liputan iNews melaporkan.